إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا ومن أوصانا بالدعاء ولقضاء حاجاتنا ونجاح أولادنا وبناتنا ونجاح تلاميذنا وتلميذاتنا في مواجهة هذا الامتحان الوطني. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Hadis ke 195 atau halaman 28. Qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'tul ajira ajrahu qabla an yajiffa araquhu wa a'limuhu ajrahu wa huwa fi amalih. Berikanlah upah kepada kaum buruh sebelum keringatnya kering. Beritahukan padanya berapa upahnya. Artinya sudah jelas dulu. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Kaum muslimin rahimakumullah, hadis ini termasuk ikut mengatur bagaimana seharusnya pola hubungan yang baik antara pihak majikan dengan pihak karyawan, pihak perusahaan dengan pihak apa istilah kita, buruh. Yang pertama, intinya itu bagaimana kedua-duanya ada kerjasama timbal balik, karena memang saling membutuhkan. Buruh butuh perusahaan, butuh tempat kerja. Para pemilik perusahaan juga butuh jasanya buruh. Kalau nggak ada buruh, perusahaan nggak jalan. Kalau nggak ada perusahaan, buruh nggak dapat lapangan kerja. Sama. Oleh karena itu harus dibangun pola hubungan yang baik, termasuk sistem pengupahan. Nah, menurut Islam, upayakan sebelum benar-benar kerja, itu upahnya berapa itu sudah jelas. Istilah wong Jawa, mending rame ning ngarep timbang rame ning mburi. Jadi digenahne pisan, kewajiban buruh itu ini, haknya ini, yang penting adil. Terus si pihak buruh juga jangan menuntut terlalu banyak, yang sehingga kaum pemodal, pemilik perusahaan nggak mampu melakukan itu. Akhirnya para investor juga nggak berani masuk ke negara kita untuk mendirikan perusahaan karena buruhnya terlalu neko-neko. Akhirnya kalau investor nggak masuk, pemodal nggak masuk, lapangan kerja juga berkurang. Terus kaum pemilik modal juga jangan mendolimi kaum buruh, sebab kita nggak akan mendapatkan karyawan yang profesional, kerjanya baik, yang nanti dampaknya perusahaan kita juga senantiasa baik. Kita nggak mendapatkan karyawan yang profesional, kerjanya baik, kalau sistem pengupahannya juga jelek. Kemudian
di samping upahnya berkeadilan, berkeseimbangan, jelas sebelum buruh itu bekerja, memberi upahnya menurut hadis ini nggak boleh telat-telat, sampai diibaratkan berikan upah itu sebelum keringat kering. Tentu ini bahasa kiasan, karena kalau gaji itu bulanan ya mesti keringatnya sudah kering. Tapi yang penting bagaimana kalau memang menurut aturan itu tanggal 1 maksimal tanggal 2. Kalau ada keadaan yang sangat emergensi, sangat darurat, entah buruh mari kemalingan perusahaan mari kemalingan, misalnya maksimal tanggal 3. Nah itu harus ditepati, jangan sampai terlalu terlambat. Kemudian semua pihak harus ikut mendukung itu. Kekuatan politiknya, teman-teman di DPR, juga teman-teman yang kebetulan diamanati Allah memegang kekuasaan, pejabat-pejabat, itu harus bareng-bareng ikut mengkondisikan bersama kaum pemilik modal bagaimana kewajiban memberi hak penuh kepada karyawan itu bisa dilaksanakan dengan baik. Upah yang layak kepada karyawan itu bisa dilaksanakan dengan baik. Kadang-kadang pihak perusahaannya sudah beriktikad baik untuk memberi upah yang sangat layak dan memberi hak sepenuhnya kepada kaum buruh. Tapi kadang ada pihak-pihak tertentu, entahlah itu katanya preman atau geng, mungkin juga oknum pejabat, ikut membuat si pemilik perusahaan itu terus nggak bisa melaksanakan kewajibannya dengan baik. Misalnya istilahnya narget itu loh. Kadang ada kekuatan-kekuatan tertentu yang nargeti perusahaan. Jadi mesti perusahaan mengeluarkan dana siluman yang tidak sedikit. Nanti misalnya si fulan karena pejabat punya gawe mantu, perusahaan itu harus bantu ini, dan itu tidak dianggarkan, tidak masuk dalam pembukuan. Nah, si pihak perusahaan harus ngatur sedemikian rupa bagaimana itu bisa dilaksanakan, karena kalau enggak juga nanti jadi repot. Tapi kalau itu dilaksanakan, maka dia jadi berat memenuhi hak-hak buruh, karena duitnya sudah kelong sekian persen untuk hal-hal yang seperti itu. Nah ini kalau bisa kewajiban kepada pemerintah, kalaupun perlu kewajiban kepada pejabat pun ya sejelas-jelasnya pisan dan semuanya adil. Apa saja kira-kira jasa pemerintah, jasa pejabat yang mereka berikan kepada para pemilik modal itu perusahaan. Pemerintah mengatur ininya, mengkondisikan ini, menjamin tertib, menjamin aman dan sebagainya dengan segala aparatnya. Nah, karena pihak pemerintah sudah memberikan jaminan aman, menciptakan kondisi yang aman dengan aparatnya dan sebagainya, maka perusahaan punya kewajiban sekian kepada pemerintah, pajaknya, ininya, monggo. Tapi di luar itu sudah nggak ada dana siluman lagi yang harus dikeluarkan. Jadi menisan jelas, gitu. Nanti kalau perusahaan kepada pemerintah jelas dan itu tidak memberatkan, tentu pihak perusahaan bayar karyawan juga jelas, tepat, karena tidak mendapat tekanan-tekanan dari pihak-pihak tertentu. Nah, kalau pihak perusahaan harus begini, kepada karyawan harus dipenuhi semuanya, tapi ada pihak-pihak tertentu yang bolak-balik nyambangi, ngajuin proposal, yang pihak perusahaan jadi pakai gitu. Terus akhirnya jadi berat memenuhi hak karyawan. Nah, itu terus mau diomongnya terang-terangan itu ya gak enak. Nggak diomongnya itu akhirnya si pihak perusahaan itu yang bolak-balik di demo saja oleh pihak karyawan. Terus ya jadinya seperti ini. Sony lari ke luar negeri. Kan tahun berapa itu? Perusahaan Sony di Tangerang di mana-mana dicabut, terus
pindah ke mana, Thailand apa mana, kita jadi rugi sekian ribu karyawan. Belum lagi kalau misalnya Astra pindah, Bentul pindah, Gudang Garam pindah neng Thailand, entek dewek ini. Itu. Hadirin rahimakumullah. Kemudian kalau pihak pemerintah sudah baik, menjelaskan hak dan kewajibannya kepada perusahaan itu terang, jelas. Kemudian di luar itu memang dilaksanakan secara konsisten, konsekuen, nggak ada tarian-tarian lagi yang siluman-siluman itu, yang salaman, suluman, siluman selamat itu sudah nggak ada lagi. Lalu pihak perusahaan tidak berat memenuhi kewajibannya kepada para karyawan. Nah, maka pihak perusahaan harus melaksanakan itu. Toh nggak ada hal-hal yang memberatkan. Dan kalau pihak perusahaan sudah berkomitmen baik untuk melaksanakan itu sebaik-baiknya, misalnya suatu saat ada krisis atau apa, terus belum bisa dipenuhi kewajibannya kepada karyawan, itu sebaiknya wakil dari karyawan yang resmi, SPSI atau apa itu, saya kurang tahu, itu segera dipanggil, dijak musyawarah. Mas, ini kondisi perusahaan seperti ini, begini, ini apa ini enaknya. Jadi saya nggak mungkin kalau rugi terus, tapi saya juga harus memenuhi kewajiban pada sampean. Ayo urip-urip bareng, gak enak bareng, begitu loh. Nanti disepakati, oke lah, ada beberapa poin yang kita potong dulu, tapi pelaksanaannya nggak bulan ini, mungkin 3 bulan lagi. Pihak sampean sosialisasi kepada karyawan, jelaskan terang-terangan bahwa kondisinya seperti ini, pilihannya kita mati dan semuanya nggak mendapat pekerjaan, atau kita podo uripe ya oleh titik-titik, pihak karyawan oleh titik, aku ya oleh titik, podo uripe. Ya apa? Setelah berhasil mensosialisasikan itu ke bawahan, ke karyawan, barulah nanti dilaksanakan, toh fair semua. Dan kalau ternyata kondisinya membaik, pasar juga menjadi baik, tadi maneh, segera pihak SPSI dipanggil lagi, ini mas sudah baik, bahkan ngijoli yang kemarin-kemarin saya bisa. Saya kira kalau semuanya begitu, gak ada yang ruwet-ruwet, begitu. Terus teman-teman LSM, kalau memang membantu buruh, membantu rakyat miskin, itu yang ikhlas. Jangan memperalat mereka untuk ngeruwet-ngeruweti masalah. Isu awalnya membantu ini, tapi kadang-kadang sudah bias, terus mereka juga ingin menumpangi itu. Sering kali, apalagi dulu Karl Marx itu membuat teori sosial yang antara lain kelas struggle, bikin kekacauan, perpecahan di kalangan masyarakat. Nanti kalau masyarakat sudah kacau balau, berpecah belah, maka yang paling beruntung adalah dalangnya. Bolak-balik yang paling diuntungkan ya sengkuninya. Datang sebagai pahlawan kesiangan, ini begini, padahal yang bikin ya dia saja. Nah, begitu. Terus buruh-buruh, saya kira kalau memang manajemen perusahaan itu gampang terbuka seperti itu, tidak harus langsung demo. Sebelum demo musyawarah dengan pengurus SPSI-nya atau apalah di situ namanya. Kemudian langkah pertama 1, 2, sampai 3 kali pihak pengurus SPSI saja yang diminta musyawarah dengan pihak manajemen. Kan gitu. Kalau pihak manajemennya baik. Jadi insya Allah kalau semuanya jujur, semuanya amanah, semuanya terbuka, pihak pemerintahnya nggak ada dana yang suluman-sulumun yang harus dibayar pihak perusahaan kepada pihak-pihak tertentu, semuanya jelas. Kemudian pihak perusahaan kepada pemerintah bayar pajak dan kewajibannya juga sudah beres. Lantas pihak perusahaan bayar ke karyawannya juga beres, karyawan kerjanya juga beres. Gitu loh. Kemudian nggak ada pihak-pihak yang menumpangi,
Insya Allah kalau kondisinya seperti itu semuanya enak. Kalaupun bayarannya titik pun enak. Masyarakat bawah karyawan itu gaji titik nggak apa-apa. Asal memang nggak ada ketimbangan. Aku gak apa-apa sak wulan digaji 900. Wong bosku dhewe uripe ya soro saiki masalahe situasine kaya ini. Soro-soro bareng. Wong Jawa itu seperti itu. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Luwe padha luwene, wareg padha warege itu enggak apa-apa. Orang Indonesia. Sing loro ati, sing nisor mangane kangelan dadak sing ndukur enake kaya ngono. Ya. Kadang loro ati. Sing nyolong gedang kena sak wulan, sing nyolong kakao kena sak wulan, sing sing luru kapas, gresek kapas niku. Nah boleh ngasak. Ya, kena 6 wulan, sing anggodo dolen. Kadang-kadang itu kalau enggak ada penjelasan yang mana keadilan itu terus akhirnya loro, rakyat itu jadi loro. Insya Allah kalau semuanya baik, negara menjadi baik dan podo enake, negara utuh. Kita itu kadang-kadang kepada rakyat, kepada pihak-pihak menakut-nakuti, awas, jangan bikin kerusuhan, jangan membuat Indonesia berpecah belah. Tapi kebijakannya, keadilannya, hukumnya kadang-kadang bikin pihak-pihak tertentu merasa tidak diperlakukan secara adil. Pihak-pihak tertentu itu kalau di kepulauan jauh dari pusat dari pusat negara, misalnya itu di pulau mana, provinsi mana, rakyatnya merasakan diperlakukan tidak adil, kan ya bisa memancing gerakan separatis. Akhirnya menimbulkan perpecahan. Terus nanti kalau sudah separatis, pihak-pihak tertentu aparat minta fatwa kepada ulama. Gimana ini diperangi? Kan buot kan mereka. Sebetulnya permasalahannya itu kok mereka ingin memisahkan diri dari RI jadi buot, kaum separatis itu tidak. Karena memang selama ini mungkin merasa diperlakukan tidak adil. Nah begitu. Dalam hadis lain Kanjeng Nabi dawuh dalam hadis qudsi, ana salitu syarika ini malam yakun ahaduhuma sahibah fa idza khanahu kharajtu min bainihima. Saya kata Allah senantiasa merahmati, membarokai pihak-pihak yang menjalin kerjasama, syarik, pihak-pihak yang menjalin kerjasama, saiko proyo bareng berjamaah, itu dibarokai Allah. Kuncinya satu, malam yakun ahaduma, pokok enggak ada yang khianat. Semuanya jujur, terbuka, pembukuannya macam-macam, dan enggak ada yang khianat, enggak ada yang dirugikan. Fa idza khanahu kharajtu min bainihima. Kalau ada pihak yang khianat, maka keberkahan, barokah, situasi kondusif itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, terus jadi panas dan ruwet. Itu aja, pokok enggak khianat. Diawali dari yang pertama-tama harus amanah, pihak umaroknya, ulamanya, umaroknya, para pejabatnya full amanah kepada perusahaan. Jelas kewajiban kami ini, hak kami ini, jelas. Pihak perusahaan juga amanah, kewajiban kami ini, hak kami mendapatkan badi, hak kami mendapatkan situasi kerja yang baik. Karena kewajiban pemerintah dengan aparatnya menciptakan kondisi yang aman, tertib dan sebagainya. Haknya mendapatkan, kewajibannya sudah dipenuhi. Kemudian pihak buruh juga seperti itu. Semuanya jelas, nggak ada yang khianat. Insya Allah semuanya menjadi barokah. Lelek gak ngono, ya wis ngene iki. Sing sitok demo. Kadang pihak perusahaan yang sudah berusaha sebaik-baiknya, ya sumpek. Apa sih yang belum saya penuhi kok sik demo. Kadang-kadang wis di demo nu sik budek kae. Sampai kita nggak tahu sebetulnya yang tidak beres itu siapa, yang dusta itu siapa itu. Apa
mungkin ada oknum pejabat yang akhirnya memberatkan bebannya pengusaha, atau ya pengusaha atau siapa bulet. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya, intinya bagaimana semuanya jelas, amanah dan berkeadilan. Lek soro ya soro bareng, lek enak ya enak bareng. Fajwah, ketimpangan sosial yang sangat jauh, itu akan mengakibatkan situasi kacau. A'zamun nasi hamman al-mu'min yahtammu bi amri dunyahu wa amri akhiratihi. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Orang yang paling prihatin itu mestinya orang mukmin, karena memang beban pikirannya itu rangkep, beban pikirannya itu berlipat. Kalau orang kafir yang dipikirkan dunya tok, enteng, nggak percaya akhirat kan mereka. Yang penting wis warak, kelambine apik, duwe akeh, wis. Jadi beban hidupnya sedikit, beban pikirannya sedikit. Tapi kalau orang mukmin itu dia dituntut beres dunyane, beres akhirate. Fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, lantaran orang mukmin itu dituntut kedua-duanya, dia sebagai orang yang bertanggung jawab menafkahi anak istri, maka dia harus memenuhi itu. Harus kerja mendapatkan ini, cukup untuk biaya anak-anaknya, cukup untuk mengkuliahkan anak-anaknya, cukup untuk bayar cicilan rumah dan seterusnya. Tapi di sisi lain dia nggak boleh ngawur. Awas, satu repes pun nanti akan dihisab. Awas, jangan ngawur, yang bukan haknya jangan diambil, jangan dibawa pulang. Cara kerjanya, cara muamalahnya, akadnya, macam-macam, semuanya harus dijamin selamat di akhirat. Halalan thayyibah, muamalahnya, akadnya jamin sah sesuai dengan syariat. Nah itu. Lek wong kafir wer rotok ngawur-ngawur, riba-riba dilakoni ndang sugih beres. Tapi orang mukmin dituntut memenuhi hak anak istrinya secara penuh. Jadi nafkahnya juga penuh, tapi dia harus berhati-hati supaya akhiratnya juga selamat. Nah, orang mukmin itu menurut Kanjeng Nabi harus lebih prihatin, harus lebih hati-hati daripada orang kafir. Nah, kadang-kadang itu lucu, yang tidak Islam, yang tidak iman, itu karena sadar tentang pentingnya manajemen yang baik, karena menyadari tentang pentingnya pola hubungan yang transparan antara pihak-pihak tertentu, seperti yang saya terangkan tadi, mereka kadang-kadang lebih konsisten, lebih konsekuen memegangi aturan itu yang berbuah halalan thayyibah. Nah, kadang-kadang konco-konco sing Islam tambah ngawur, sing nyopet, sing nyolong, sing iki, sing riba, anakne duit, macam-macam, sing korupsi. Jadi ruwet begitu. Idealnya itu mestinya semakin iman, semakin santri, semakin takwa, semakin menyadari bahwa nanti di akhirat saya harus selamat. Berarti kerjanya semakin jujur, semakin baik, semakin menjamin keselamatan dunia sampai akhirat. Ora kok tambah niku wau. Jarene Mas Duki bareng ditegur. Sampeyan kok nglakoni ngono? Niki lek pendamelan iki ngono. Dikira lek nyambut gawe ngawur-ngawur terus boleh. Sing penting kula lek salat. Loh. Apa artinya kita salat tapi salat itu berbekal makanan yang haram-haram. Salat itu berbekal baju yang dibeli dengan uang yang haram. Ya gambare salat, tapi ruhnya tidak salat. Gambare tunduk kepada Allah secara zahir, tapi sejatinya dia menentang hukum Allah. Dan seperti itu menurut kitab, menurut hadis dalam Sulamut Taufik, salat orang itu tidak akan diterima Allah. Orang yang salat memakai baju, yang baju itu harganya 10 dirham.
Nah, duit 10 dirham untuk membeli baju itu 9 dirham halal, 1 dirham haram. Jadi kecampuran haram hanya 10%. Itu aja sholatnya sudah nggak diterima Allah. Nah, apalagi kalau yang haram itu bukan hanya baju. Baju kan melekat di luar. Kalau yang haram itu makanan, sudah kadung menyatu dengan tubuh kita, menjadi darah, menjadi daging. Terus kita sholat kepada Allah dengan badan, dengan darah dan daging, dengan hati, dengan pikiran yang itu berasal dari makanan haram. Kan ya lebih sulit lagi diterima Allah. Itu loh. Jadi tetap bagaimanapun orang mukmin nggak oleh mikir aspek dunyone tok, hanya legal formalnya tok. Mesti lebih dari itu, legal formalnya dunyone beres, dan ruhnya, substansi akhiratnya memang juga benar-benar beres. Istilahnya ya padang jero ya padang jopo, gitu. Wong mukmin itu ojo dadi kedondong. Kedondongin jopone halus, gilap. Njeluk jerone semrawut. Sontroten gak karu-karuan. Enggak boleh. Orang mukmin itu hanya memperhatikan aspek luar. Yang penting menurut dohir legal formal sudah beres. Tapi sebetulnya di balik itu banyak penipuan. Ya. Jadi misalnya pihak penegak hukum, kalau ada tempat yang sudah sejak dulu itu dimiliki oleh seseorang, itu warisan dari orang tuanya, warisan dari mbahnya. Mungkin orang itu orang kampung belum sempat ngurus sertifikat, tapi sudah turun-temurun berpuluh-puluh tahun ya memang rumahnya orang itu, tanahnya orang itu. Namanya orang desa belum punya kesadaran penuh tentang pentingnya sertifikat itu. Terus ada pihak-pihak tertentu tahu data-data mana saja tanahnya orang yang belum bersertifikat. Terus nanti entah gimana bayar pihak BPN atau ya apa, akhirnya dia dapat sertifikat. Berbekal sertifikat yang palsu itu, terus dia melakukan gugatan, itu katanya tanahnya dia. Kalahlah orang yang sudah menempati berpuluh-puluh tahun, bahkan sejak mbahnya ya menempati itu. Nah, kalau ada kecurigaan seperti itu, mestinya yang ditelusuri dulu, ini kenapa kok orang sudah punya tanah berpuluh-puluh tahun malah nggak memegang sertifikat? Orang ini orang baru tahu-tahu memegang sertifikat. Ada apa? Ditanya nggak pernah menjual. Jangan langsung, ini yang penting berdasarkan bukti fisik. Orang ini memang yang berhak. Akhirnya terus jadi nggak karu-karuan. Mestinya yang ditelusuri dulu, kenapa kok orang itu memegang sertifikat? Kenapa kok orang ini nggak memegang sertifikat? Gitu loh. Ditelusuri dulu, baru setelah pihak penegak hukum itu jelas status sertifikatnya ini. Maka yang diperkarakan itu ya pihak-pihak yang membuat sertifikat palsu itu. Bukan kok langsung yang penting hitam di atas putihnya ini. Saaken loro rawuh. Memang wong desa-desa kadang mocoe gak iso tamat SD yo gak. Gitu loh. Enggak ngerti sertifikat itu apa yo, ora ngerti. Ngertine pokok iki omah teko mbah. Mbah mbuh biyen mbah ya teko Mbah Yud. Dan gitu aja ngertinya itu. Ditelusuri ke sana. Kalau ingin benar itu enggak hanya dohir toh. Benar itu yo dohir batin. Benar dohir selamat dunia, benar batin selamat akhirat. Orang mukmin seharusnya seperti itu. Hakim-hakim mukmin, jaksa-jaksa mukmin, polisi-polisi mukmin itu tidak hanya memperhatikan aspek legal formal, tapi juga gigih menelusuri hakikatnya kayak apa ini, substansinya sebetulnya kayak apa. Cek selamat dunia, cek selamat akhirat. Ya semua saja. Enggak tahu kalau memang kafir pisan ya sakarepmu sampean kafir munafik ya serah. Bismillahirrahmanirrahim.
Terakhir, a'dhamun nasi haqqan 'alal mar'ah zaujuha wa a'dhamun nasi haqqan 'alal rajul ummuh. Manusia yang paling besar haknya atas seorang istri, seorang perempuan, itu suaminya. Atau dengan kata lain, orang yang harus ditaati oleh seorang perempuan itu suaminya. Lek wis rabi, maka kepatuhan istri kepada suami. Dan terus suami, orang laki-laki wajib taat patuh kepada orang tuanya, utamanya ibunya. Jadi istri taat kepada suami, si laki-laki wajib taat berbakti hormat kepada ibunya. Dan itu sebetulnya secara umum berkeadilan. Si suami atau seorang laki-laki itu wajib berbakti kepada ibunya. Si istrinya suami ini wajib berbakti kepada istri. Nanti di saat istri ini tua, dia punya anak yang sudah gede-gede kerja pada jadi dokter, ini diwajibkan ganti taat kepada dia. Nah, istrinya anak-anak itu wajib taat kepada suami. Begitu terus. Nah, dengan begitu nggak usah khawatir ada pihak-pihak yang kehilangan haknya. Sampean sebagai istri, meskipun sekarang berkewajiban taat pada suami, tapi suatu saat ketika sampean punya anak, apalagi anak itu sudah gede mapan, maka anak-anak itu berkewajiban taat dan bekti kepada sampean, Bu, yang dulu statusnya jadi istri. Mungkin setelah suami wafat jadi janda, nggak usah khawatir, karena menurut syariat Islam anak-anak diwajibkan taat kepada ibu yang kebetulan sudah janda itu. Sehingga ketika masih agak muda dijamin oleh suaminya, ketika sepuh jadi janda, maka anak-anak yang wajib menjamin untuk ibunya itu. Dan terus begitu. Ini wajib ini wajib kepada ini. Bukan kok laki-laki perempuan haknya sama. Loh, ya apa sih? Ya nggak bisa. Ya. Apa ini? Ibaratnya mobil itu sama-sama mobil Toyota keluaran tahun 2000. Mereknya sama, jenisnya sama. Cuma yang satu dibuat mobil paket bak, mobil box apa. Yang satu mobil station untuk angkutan orang. Nah, dua mobil itu karena sama-sama keluaran 2000, sama-sama Toyota, semuanya sama, maka harganya sama. Tapi karena bodinya dibuat beda, yang satu mobil barang, yang satu mobil penumpang, maka penggunaan dan fungsinya beda. Harga sama, tapi tugas, peran dan fungsinya beda. Yang satu buat ngangkat material, oral, batu, besi. Yang satu buat ngangkat manusia. Orang itu, manusia itu laki-laki dan perempuan, ya, derajatnya sama di hadapan Allah sama. Enggak boleh laki-laki, wong wedok, aku karo sampean luwih mulya aku. Enggak boleh. Derajat kemanusiaannya sama. Karena derajat kemanusiaannya sama, maka Allah pun juga memberi derajat penghargaan pahala yang sama. Orang laki-laki berjamaah, pahalanya 17. Orang perempuan berjamaah, pahalanya juga 17. Padahal orang laki-laki maca Quran per huruf 10. Orang perempuan maca Quran per huruf juga 10. Sama saja. Orang laki-laki sedekah lipat 700 kali. Orang perempuan sedekah juga lipat 700 kali, sama. Orang laki-laki maca sholawat pahalanya 10. Orang perempuan maca sholawat pahalanya ya 10. Derajat sama. Allah memberi penghargaan pun juga sama. Karena podo-podo menungso. Gitu. Orang tua sholat jamaah pahalanya 17. Anak sholat berjamaah pahalanya juga 17. Sama.
nggak ada bedanya di hadapan Allah. Tapi meskipun derajatnya sama, Allah memberi penghargaan sama, tapi kenyataan laki-laki dan perempuan itu oleh Allah dibuat bodinya beda. Yang satu bodi angkut barang, yang satu bodi angkut apa? Penumpang. Derajat sama, harga sama, tapi karena bodi beda, maka mestinya pekerjaan, peran, tugas dan fungsinya juga beda. Ojo kok nuntut, ojo. Wong lanang menek tiang listrik, aku yo melok nuntut menek tiang listrik. Ora oleh. Enake wong lanang narik becak, aku wong wedok nuntut narik becak pisan. Lho yo wong lanang yo nuntut ngono pisan. Wong wedok jarian, aku tak jarian pisan. Lah enggak karu-karuan. Wong wedok iso nyusoni anak, aku tak nyusoni anak pisan. Lah enggak karu-karuan. Tugas mungkin beda, menyesuaikan bakat, menyesuaikan kodrat, menyesuaikan fitrah manusia. Sitok dibuat kolbak, sitok dibuat call station, ya. Tapi jangan khawatir, meskipun tugas beda, Allah memberi penghargaan sama dan derajatnya sama. Nah gitu. Anak kepada orang tua menurut Allah Subhanahu wa taala derajat kemanusiaannya sama. Wong tua salat ganjarane 17 jamaah, anaknya jamaah ganjarane juga 17. Tapi meskipun di mata Allah sama-sama manusianya, derajatnya sama, tapi sekali-sekali anak nggak boleh ngelamak kepada orang tuanya, tetap wajib hormat kepada orang tuanya, gitu. Istri kepada suami wajib taat, ya. Seperti juga anak kepada ibu wajib taat, wajib hormat. Nggak boleh ngomong, Bu, aku karo sampean padha-padha menungsone, Bu. Ya. Saya nggak perlu taat pada sampean, padha menungsone. Ya ora kene. Mas, aku karo sampean padha menungsone. Najan aku istri sampean suami nggak ada kewajiban taat, padha menungsone. Ya salah lek ngene iku salah. Niki lah para rawuh. Jadi anak harus ngerti posisi masing-masing. Saya sekarang sebagai anak, saya sekarang sebagai suami, saya sekarang sebagai istri, saya sekarang sebagai ibu. Itu aja pilah-pilah seperti itu. Lakukan kewajiban, tugas sesuai dengan kedudukan, pangkat dan posisi masing-masing. Tuntutlah hak sesuai dengan kedudukan masing-masing. Dan jangan khawatir, meskipun kita berbeda tugas, itu hanya berbagi tugas. Sejatinya menurut Allah pahalanya sama, derajat kemanusiaannya juga sama. Al-Fatihah.